Oke, maksud tujuan kami datang ke sini, berkunjung ke sini untuk melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah kami di sistem keuangan sendiri, Bapak. Oke, mungkin langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa yang menjadi fokus utama operasional Bank BPD Syariah UII dalam memberikan layanan kepada nasabah? Itu di BPD Syariah dan insya Allah di semua bank syariah itu pasti ada dua, sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri adalah sisi DPK, dana pihak ketiga, itu tabungan, giro, dan deposito. Sisi kanan itu ada pembiayaan yang sifatnya modal kerja, ada sifatnya investasi, ada sifatnya serbaguna gitu ya. Kemudian ada KPR, skemnya nanti ada KUR gitu ya, KUR syariah gitu. Nah, pembiayaan itu kan berdasarkan akad gitu ya, underlyingnya jelas akad gitu ya. Jadi ada akad murabahah, ada akad musyarakah, ada akad mudharabah. Nah, rate gitu ya, bahasa konvennya itu bunga gitu ya. Kalau di kita kan ada margin, ada bagi hasil. Rate-nya DPK pasti akan lebih rendah dengan rate-nya pembiayaan. Ini misalnya 3% gitu ya, rata-rata saja gitu ya, 3%. Oh, di pembiayaan itu 8% itu. Berarti ada spread 5%. Itulah yang akan dikelola oleh bank, nanti akan menjadi laba. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran kantor cabang ini dalam mendukung visi dan misi Bank BPD Syariah UMY secara keseluruhan, Bapak? Fungsi cabang pembantu seperti Gamping ini adalah membantu, berikan support kontribusi kepada cabang dalam rangka untuk mencapai target yang sudah diberikan oleh kantor pusat. Jadi kami itu nanti di breakdown cabang, Mbak. Berikan target ketika misalnya cabang syariah itu diberikan target oleh pusat. Target cabang berapa, nanti untuk cabang berapa. Jadi kami itu tetap punya target dalam rangka berkontribusi kepada cabang. Dana tadi ada giro, ada tabungan, ada deposito. 3 hal ini juga ditarget kami. Juga untuk pembiayaan, kita juga ditarget harus tumbuh, Mbak. Sehingga nanti di cabang itu kan ditarget nih, Mbak. Nah, target cabang itu tak breakdown lagi ke teman-teman, ke petugas-petugasnya. Di target itu akan inline gitu ya, dari cabang ke cabang dan cabang ke pegawai-pegawai di internal. Pertanyaan yang ketiga, apa produk perbankan yang paling banyak digunakan oleh nasabah di Bank BPD Syariah UMY? Kalau sisi dana, yang paling banyak dipakai adalah tabungan Simpeda Wadiah. Simpeda Wadiah itu punya keunggulan, tidak ada biaya administrasi, ATM, kemudian nanti ada mobile banking gitu ya. Kalau pembiayaan, sisi kanan itu pembiayaan yang paling jadi unggulan kita adalah kredit usaha rakyat syariah, KUR syariah gitu ya. Jadi KUR itu adalah pembiayaan yang paling murah gitu ya, karena disubsidi oleh pemerintah. Yang keempat, bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan atau giro di Bank BPD Syariah UMY? Oke, sekarang itu ada yang namanya Know Your Customer gitu ya, KYC. Kita harus tahu betul ketika nasabah datang ke kita, itu kita harus mengetahui betul profil nasabah tersebut. Perhatian kita itu karena apa? Karena posisi sekarang dia membuka rekening untuk tabungan, untuk usaha atau menerima gaji, itu nggak masalah kita bukakannya. Yang kedua itu adalah adanya nasabah-nasabah yang mempergunakan rekening bank untuk tindak kejahatan. Misalnya untuk judi online, untuk investasi bodong, untuk terorisme. Jadi mereka itu akan mencuci uang lewat bank. Nah, kita harus hati-hati itu. Kita persyaratannya ya mudah. Ketika di bank itu hanya mengisi formulir, kemudian nanti kita mintakan identitas, KTP, bisa akte, bisa KK gitu ya, kalau dia masih dalam mampuan. 5. Apakah ada program khusus bagi mahasiswa UMY terkait layanan perbankan di BPD Syariah UMY? Kita sudah bekerja sama dengan UMY itu sudah lama. Kalau misalnya rekening itu untuk mahasiswa UMY kita pasti akan arahnya ke tadi itu, ke Simpeda Wadiah yang tidak ada biaya administrasinya. Sehingga Mbak Anggi nabung 50.000 ya selamanya akan tetap 50.000. Tidak berkurang gitu ya. Kemudian kantor kita sudah ada di dormitory di dalam UMY gitu. Kemudian support kita kegiatan-kegiatan mahasiswa itu adalah dalam rangka
supaya kegiatan mahasiswa itu berjalan dengan baik. Contoh, kami support beberapa dana untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Yang akan terbaru adalah orkestra, juga kemarin untuk program takjil Ramadan mahasiswa, masa nanti untuk wisuda-wisuda, baik itu wisuda reguler, wisuda kedokteran, wisuda apoteker maupun praktik kedokteran. Yang nomor 6, selanjutnya ada apa tantangan utama yang sering dihadapi dalam operasional sehari-hari? Operasional sehari-hari bahkannya gitu ya, tantangannya ya. Oke. Internal dan eksternal. Yaitu internal pegawai gitu ya. Adalah bagaimana semua karyawan, semua pegawai itu mengetahui berkaitan dengan produk-produk bank. Jadi produk bank ini kan akan berkembang terus, akan berubah terus gitu ya, mengikuti daripada perkembangan zaman. Dulu belum ada mobile banking, sekarang sudah ada. Dulu belum ada ATM, sekarang ada ATM. Dulu ATM hanya untuk ngambil, sekarang bisa untuk setor, kan begitu ya, setor tunai gitu. Jadi tantangannya internal itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan ketentuan-ketentuan produk bank kepada pegawai, sehingga pegawai itu semuanya menjadi pemasar gitu ya, tahu produknya seperti ini. Nah itu kan berkaitan dengan kompetitor. Kompetitor itu persaingan. Jogja ini kan wilayahnya sempit gitu ya, provinsinya provinsi yang kecil, tapi di Jogja itu banyak sekali bank yang ada gitu ya. Itu konven maupun syariah. Sekarang kami BPD Syariah sebagai bank daerah punyanya Jogja gitu ya. Nah kami selaku bank BPD Syariah punya strategi-strategi khusus kami itu, karena pusatnya di Jogja, sehingga satu, segala urusan yang berkaitan dengan putusan dan lain sebagainya itu akan cepat. Beda dengan bank-bank himbara gitu ya, bank-bank himbara itu bank nasional gitu. Dan lagi kita bekerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya adalah Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah itu dari pusat sampai aum-aum di bawah itu kami tangani gitu ya. UMJ itu menjadi salah satu gitu ya, rantang kami ya, jadi salah satu nasabah intinya UMJ, UAD gitu ya, SMK Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah sampai SD Muhammadiyah gitu. Juga dengan layanan Mbak ya, apapun sekarang ini masyarakat itu kan pengen layanan yang cepat, mudah gitu ya, tidak berbelit-belit gitu ya. Kita IT gitu ya, IT itu ya berkaitan dengan handphone gitu ya, bahwa segala sesuatu itu sekarang bisa dilaksanakan dengan handphone. Bagaimana alur kerja operasional Bank BPD Syariah UMY ini Bapak? Oke, alur kerjanya gini. Jadi ya karena alur kerja berarti harus ada dua Mbak, di sisi dana, di sisi pembiayaan gitu ya. Kalau di sisi dana gitu ya, biro tabungan deposito, nasabah itu setor, ngisi slip, ngisi setoran, kemudian setelah dia ke teller, oleh teller kemudian buku tabungannya dicetak, selesai gitu ya. Di sisi tarian, dia akan menulis slip tarian ke teller, di teller di buku, kemudian uang tunainya diberikan, di buku tabungannya kecetak, selesai gitu ya. Nah, kalau alur nasabah itu biasanya di Satpam itu ditanyakan mau ke teller, apa ke CS atau ke pembiayaan, keperluannya apa gitu. Oh saya mau buka tabungan, dia disampaikan ke CS. Oh saya mau narik, oh saya mau setor, saya mau ke teller. Oh saya mau bayar pajak nih, oh ya sudah disampaikan ke teller. Oh tapi minta lebih banyak pembiayaan, disuruhlah teller dua ke teman-teman ini. Terus pertanyaan yang ke-8 itu ada bagaimana cara menjaga kepercayaan nasabah dan mitra bisnis? Ya, itu berkaitan dengan reputasi Mbak gitu ya. Jadi kita itu kan lembaga yang sifatnya itu berjualan jasa dan layanan gitu ya. Kita selalu update gitu ya ketentuan-ketentuan supaya apa? Dari Satpam itu tahu gitu ya. Satpam itu tahu, jadi sebisa mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah pertama kali masuk itu beres di Satpam.
gitu ya. Baru nanti ke CS ketanda apa ke teman-teman pembiayaan gitu ya. Nah, reputasi itu kan dibangunnya mahal, Mbak. Jadi misalnya satpamnya judes gitu ya, itu sudah susah gitu ya. Kita harus memperbaikinya kan susah. Karena apa? Karena nasabah itu juga iklan berjalan kita gitu ya, nasabah kita. Oh, ke BPD Syariah aja layanannya cepat, oh ramah-ramah. Oh kemudian Sabtu bisa gitu ya. Jadi, Sabtu tuh kami masuk gitu ya. Kalau orang-orang yang kemudian dia liburnya hanya Sabtu kan bisa gitu ya. Itu menjadi keunggulan kami juga. Nah, menjaganya itu yang susah kan. Jadi jangan sampai ada komplain. Kalau ada komplain langsung kita tindak lanjuti. Komplain itu bisa komplain yang sifatnya hanya karena pelayan itu nggak jalan. Contoh misalnya ATM-nya offline, tiba-tiba offline. Aduh, kartunya ketelan nih gitu ya. Kita harus tindak lanjuti itu. Tapi ada juga komplain yang sifatnya itu agak berat gitu ya. Oh, saya tuh ke BPD Syariah tapi satpamnya cuek, jutek gitu ya. Nah itu komplain yang harus kita segera perbaiki, Mbak. Nah perbaikan itu satu bisa langsung ke nasabahnya, bisa langsung perbaikan di internet kami gitu ya. Seperti itu. Ke-9 itu bagaimana strategi Bank BPD Syariah UMY ini dalam meningkatkan transaksi digital di kalangan nasabah? Oh ini transaksi digital itu kan kita tuh punya produk-produk digital gitu ya. Produk digital kita itu ada mobile banking, ada kris juga gitu ya. Kita tuh punya nasabah-nasabah UMKM. Contoh di seputaran UMY gitu ya. UMKM ke masjid-masjid, kemudian juga ke warung-warung yang memang menjadi binaan kita. Jadi kita mintakan kris supaya mereka memang kita menjadi konsen kita dalam rangka untuk meningkatkan DPK dana pihak ketiga. Jadi termasuk ke masjid-masjid gitu ya. Namun termasuk juga nanti kita sosialisasi gitu ya. Sosialisasi itu kita mengundang beberapa pedagang. Oh ini loh kelebihannya kalau pakai kris itu krisnya kita itu langsung real time. Ada pembeli ngedap ya langsung masuk rekening gitu ya. Jadi tidak perlu juga yang kedua itu tidak perlu pengembalian gitu kan. Harapan untuk masa depan Bank BPD Syariah UMY ini dalam industri perbankan. Oke. Jadi kalau harapan kami gitu ya Mbak ya, harapan kami itu bisa menjadi tuan rumah di Jogja gitu ya, regional champion gitu ya. Jadi Bank Syariah Jogja itu ya BPD Syariah gitu. Jadi pengennya kita itu gitu. Jadi kita bisa merebut pasar, kita menjadi pilihan masyarakat gitu ya, terpercaya gitu ya. Slogan kami kan itu menjadi istimewa, terpercaya menjadi pilihan masyarakat. Jadi harapan kita itu. Nah makanya untuk mencapai itu sekarang itu kan kita melibatkan sayap dengan membuka beberapa kantor cabang pembantu maupun kantor kas di seluruh DIY gitu ya. Wonosari sudah ada, cuman mungkin nanti Wonosari baru ada satu, sebelum gitu mungkin ada buka lagi cabang pembantu di Bantul juga seperti itu. Jadi kita dalam rangka mendekatkan kepada nasabah, termasuk juga layanan-layanan digital gitu ya. Jadi kami itu TI kami itu teknologi informasi divisi kita itu mengembangkan produk-produk yang digital gitu ya, sehingga kebutuhan masyarakat atas produk digital itu terpenuhi. Kalau itu terpenuhi nanti insya Allah pangsa pasar BPD itu akan meningkat seperti itu. Termasuk nanti pelayanan haji gitu ya, pembayaran haji itu kami juga bisa gitu ya. Harapan kami nanti haji itu juga akan dominan di BPD Syariah. Ya, seperti itu Mbak. Oke, mungkin itu sedikit wawancara dari kami. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan untuk diwawancara dengan kami.